Volker Biliar ini kemarin pada saat waktu sholat itu memutarkan suara azan yang terdengar ke seluruh pengunjung. Kemudian yang kerennya lagi, kemarin pegawainya saya lihat itu diwajibkan sholat juga mereka senang adanya jam sholat ada diazankan gitu. Mereka awalnya sih terdengar asing, setelah itu mereka terbiasa. Ya udah, kenapa sih tidak dengan jam sholatnya kita harus malu, sementara bener. orang kan dengan money game-nya nggak malu. Bener gitu. lah. Kenapa yang begini kita mesti malu kan? Halo semuanya, salam biliar tanpa judi. Ketemu lagi di channel saya, Coach Sandy. Di sini saya akan membahas tentang rumah biliar lagi. Saya di Pekanbaru. Kalian kebayang nggak sih, ada sekolah seberangnya itu rumah biliar. Jadi karena banyak yang beranggap biliar ini negatif, tapi di sini di Volker Biliar malah membangun biliar itu di seberang sekolah. Ya, saya lagi di Pekanbaru di seberang SMA Sri Rama YLPI Jalan Teratai di Volker Biliar di sini. Kenapa berani membuka? Karena benar-benar membuat konsep yang positif tanpa judi, bukan sekedar nama. Kemarin saya main dari tanggal 4 di sini, ada yang mau judi itu diusir. Luar biasa, bukan sekedar membangun bisnisnya tapi juga mencari berkah. Kita review langsung ke dalam, ikutin terus ya. Kita review dari parkiran. Ini di depan langsung ada tulisan Focus and Fun Biliar Without Gambling. Nah ini sebenarnya biliar itu ya memang benar-benar olahraga yang membentuk fokus, bisa juga buat hiburan dan tanpa judi. Ada hashtagnya salam biliar tanpa judi. Ini parkirannya luas, kemudian ada welcome Coach Sandy and Team. Terima kasih buat Pak Bima, semoga ekspansinya cepat dan semoga bisa mengajak saya walaupun sedikit ya. Kalau nggak bisa diajak dikit, ajak banyak juga nggak apa-apa. Di sini juga parkiran mobil, kemudian ada parkiran motor sangat luas. Ini ada adik-adik 2 orang, mau ngapain ini? Foto, ayo, nih sekalian masuk frame YouTube. Nih, siapa namanya? Owen. Owen. Ya, Owen. Masih di Liverpool? Masih pemain bola ya. Tapi sekarang karena udah nggak main bola lagi, jadi lebih sehat. Siapa namanya? Darren. Udah lama main biliar? Baru setahun lebih. Ke Volker pernah? Ini Pertama kali? Nanti cobain ya sensasinya. Oke, mau foto dulu yuk. Jangan judi ya. Iya. Kalau judi masuk neraka nanti. Satu-satu boleh, Coach? Boleh. Yuk. Makasih, Coach. Makasih ya. Ya, makasih. Kita masuk ke dalam ya. Untuk meja di sini menggunakan meja Shinju. Tulisan Shinju katanya kalau di Cina itu bacanya Shinche ya. Nah, di sini ada logo Volker, kemudian biliar tanpa judi. Sebenarnya kalau teman-teman pelaku usaha terutama yang ingin membuka biliar, gimana caranya kita mempertahankan tren ini tetap stabil, itu adalah selalu menyebarkan biliar ini adalah benar-benar hiburan yang positif. Jadi jangan ngelakuin usaha yang nggak benar ya. Kalau makin nggak benar, tiba-tiba ada yang masuk tempatnya salah, itu nanti akan merusak citra biliarnya lagi. Ini pintu langsung ada kasir di sebelahnya. Ini ada ruangan, nggak tahu kenapa terpisah kasir sama pengunjung. Terus di sini ada pintu lagi masuk ke dalam. Nah di dalam ini langsung sama kayak seperti tempat biliar pada umumnya, ruang tunggu yang menurut saya lumayan ideal untuk kalian menunggu. Terus di situ ada open bar, bisa pesan makan, minum. Ini ada kantor ya. Kita muter-muter lagi masuk ke dalam. Ini jam 3 sore. Jam 3 sore penduduk penduduk rumah biliarnya udah mulai penuh.
Di sini ada ruang tunggu lagi, ini ada sofa panjang. Jadi kalau kalian bawa teman-teman komunitas seberoyotan ke sini, jangan takut, tempat tunggunya lumayan ramai. Terus sirkulasi udaranya ya lumayan lah ya. Asapnya nggak terlalu penuh walaupun okupansinya lagi rame sekarang. Di sana ada meja terpisah, ini kayaknya ukuran mejanya lebih luas daripada meja yang lain nih, meja satu. Mungkin di sini tempat-tempat konten kreatornya live ya. Tuh, ini timnya Coach Sandy lagi siap-siap mau live bersama peserta. Setiap harinya kita main bareng sebanyak 15 orang. Nih, kita ke tengah ya, ke tengah. Tuh. Bisa kalian lihat sendiri ya, antusias warga Pekanbaru. Jadi kalau dilihat satu persatu ini benar-benar nggak ada tanda-tanda orang mau judi karena kebanyakan pemula. Terus juga ini pelajaran buat pengusaha juga kalau emang mau cepet BIP-nya. Enggak lah ya. Yang jelas kalau kita membuka rumah biliar itu harus konsepnya benar-benar lebih apa ya? Lebih jangan buat konsumen bingung. Kalau kalian mau buat konsepnya family friendly, ya udah matangkan konsepnya. Kalaupun kalian mau membuat konsep pemula, ya udah membuat konsepnya pemula, ngadain turnamen gratis, kemudian mengadakan turnamen yang memang benar-benar pemula. Kalau kalian membuat acara atau event yang berbeda dengan konsep strategi bisnis kalian, itu malah akan membuat konsumen akan bingung. Ya, ada 22 meja sinju. Terus kita ke belakang ya. Sekarang kita ke belakang ya. Kita akan review, ada ruangan spiritual, tempat umat muslim menyembah. Terus kemarin karyawannya diwajibkan sholat, dan pada saat waktu sholat itu diputar suara azan di sini. Nih, kita masuk ke dalam ya. Oke, nih ini ruangan tempat umat muslim melakukan ibadah sholat. Sebenarnya ya gimana ya, olahraga biliar ini kan olahraga yang menghabiskan waktu, istilahnya itu adalah olahraga yang killing time. Jadi Volker biliar ini kemarin pada saat waktu sholat itu memutarkan suara azan yang terdengar ke seluruh pengunjung. Kemudian yang kerennya lagi, kemarin pegawainya saya lihat itu diwajibkan sholat berjamaah, dan otomatis pengunjungnya suka nggak suka harus menyusun sendiri selama proses sholat sampai selesai. Di sini tempat wudhunya ada 2, di sini ada tempat prianya ada 4 keran, kemudian di sini tempat wanitanya ada 4 keran juga, terus di situ ada toilet. Ini memang ruangan khusus bersih-bersih, mau buang air kecil, mau sholat, ini terpisah juga. Terus toiletnya juga jauh dari tempat ibadah. Kemudian sekali lagi saya pesankan buat teman-teman semuanya pelaku bisnis, ya memang kita harus memikirkan mudaratnya juga untuk usaha itu. Hati-hati, jangan sampai kita mendapatkan rezeki itu yang nggak berkah. Dan juga buat teman-teman pemain biliar juga, jangan kalian kotori tempat biliar yang sudah memegang teguh soal prinsip. Jangan kalian coba-coba mengotori tempat dengan cara berjudi di tempat biliar yang sudah dijaga dengan baik. Ya seperti saya bilang tadi, kalau kalian sayang dengan olahraga ini, jangan membuat perlakuan negatif. Kita harus melihatkan selalu perlakuan positif agar tren biliar ini tetap naik dan olahraga yang kita cintai ini tetap bertahan sampai kapanpun. Banyak sekali yang sudah merasakan dampaknya, gimana caranya, gimana kita sudah menerapkan biliar positif. Mungkin itu saja, cukup sekian, salam biliar tanpa judi. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol santai sama yang bertanggung jawab atas kawasan ini, bukan premannya tapi manajernya ya. Oke, halo. Halo coach. Dengan siapa dan sebagai apa? Sambil duduk. Dengan Henji coach. Hah?
MJ, panggilannya MJ. Nama lengkapnya? Henry, panggilan Loh, Henry kok MJ. jauh? Iya, karena banyak nama Henry, makanya pakai inisial MJ. Oh, MJ itu ada kepanjangan? Ada sih coach. Apa? Banyak yang nanya, tapi dirahasiakan coach. Oh, bukan manusia Jawa ya, bukan? Bukan. Tapi kan di Pekanbaru ini kan? Iya, benar-benar. Gimana? Katanya kan sebagai player juga nih handicap 6. Iya, benar coach. Dengan ya yang tahu kawasan Pekanbaru kan Bang MJ nih. Iya, benar coach. Gimana dengan konsep poker biliar? Terus terang saya senang banget sih coach. Awal dia berani banget buat konsep begini dan alhamdulillah ya saya senang banyak peminatnya juga. Tapi sorry, sebelumnya money game juga? Dulu. Udah lama berhenti Terakhir tahun juga. berapa? Udah lama sih coach. Sudah lama? Udah lama. Berarti setuju dong, judi itu bukan naikin mental tanding sebenarnya kan? Oh, bukan. Itu terpisah. Kita kalau untuk melatih mental pertandingan ya dengan latihan yang benar. Nggak harus melalui judi juga, tapi tetap ekstra latihannya, nggak ada yang boleh malas-malasan. Wah, keren itu ya. Handicap 6, saya handicap 4 jauh ya, levelnya jauh nih. Bang MJ udah profesional, udah ikut PON juga berarti? Udah pernah gitu. Udah PON? Ya. Kalau saya bukan PON, tapi Kliwon, bulan Jawa ya. Nah, jadi teman-teman di Volker ini, manajernya ini seorang player, pernah melakukan money game juga sama seperti saya. Saya dulu bukan lagi money game, mungkin jinnya money game dulu ya. Iya. Jadi untuk kalian mau coba main dengan cara yang nggak benar, Bang MJ sudah pasti tahu karakter muka-muka yang mau judi di sini, benar kan? Benar. Kelihatan. Jadi kalau muka-muka orang sekedar fun dan judi itu kelihatan jelas. Terus apa nih pesan-pesan buat teman-teman? Kenapa harus main di poker biliar? Oh, saya rasa sih teman-teman boleh coba main poker biliar karena emang suasananya terbaru. Nggak ada lagi tempat yang seperti ini di Pekanbaru. Karena hanya satu-satunya coach. Tempatnya adem. Beberapa masukan dari teman juga, wah enak sih di sini, nyaman gitu. Musik nggak terlalu keras. Juga mereka senang adanya, wah jam sholat ada diazankan gitu. Mereka awalnya sih terdengar asing. Setelah itu mereka terbiasa. Ya udah, kenapa sih tidak dengan jam sholatnya kita harus malu? Sementara orang kan dengan money game-nya nggak malu. Bener gitu. lah. Kenapa yang begini kita mesti malu kan? Ya, makanya saya senang bisa merubah pemikiran teman-teman yang lain. Tapi gimana nih, Bang MJ kan player nih, sudah pasti banyak kenal player-player Pekanbaru yang money game nih. Iya. Gimana sikap Bang MJ, misalkan ada temen Bang MJ sendiri mau melakukan money game, apa yang Pokoknya saya selalu mengingatkan pada teman-teman saya sendiri yang masuk di sini, tolong jaga aturan di sini, tolong juga saling menghargai. Kita punya peraturan di sini, tolong dijaga banget. Benar. Jangan money game apa. Ya, jadi pilihan terhadap mereka juga. Jadi mereka datang sini tahu buat have fun aja. Kita sangat-sangat melarang yang seperti itu pada teman-teman. Tapi sebenarnya ini ada ilmu penting ya. Dengan adanya Bang MJ di sini, jadi sebenarnya circle kalian itu adalah apa yang sering kalian perbuat. Benar. Jadi kalau kalian circle-nya judi, kalian akan kenal sama orang-orang yang suka judi. Tapi kalau kalian udah nggak judi lagi dan niat mau berubah, dengan adanya Bang MJ di sini, berarti Bang MJ sudah mendapatkan pekerjaan yang sudah pasti berkah dan halal. Yang istilahnya, yang ownernya memegang prinsip nggak boleh judi, nggak ada alkohol di sini. Jadi ya kalau kalian mau mendapatkan circle yang baik, itu berarti harus dirubah dari diri sendiri. Betul nggak Bang MJ? Benar banget coach. Sorry, umurnya berapa? Lumayan coach, hampir 40. Hampir 40. Sama dong. Ya, apalagi udah hampir kepala 4 kan. Iya. Kita harus mencari ya pendapatan yang berkala. Oke, thank you Bang MJ. Pokoknya saya titip Siap coach. bukan hanya poker biliarnya, tapi ya tagline biliar tanpa judinya saya titip dijaga dengan maksimal. Selalu. Makasih ya, sukses.